Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran BTIK, Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang menu dan icon pada program Microsoft Excel. Oke, teman-teman bisa sambil disimak, dan jika ada komputer atau laptop di rumah masing-masing bisa sambil dibuka program Microsoft Excel-nya. Bisa langsung klik 2 kali di desktop ya, icon Excel-nya. Oke, kita di sini bisa dilihat ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Microsoft Excel yaitu program pengolah angka. Untuk menu-menu pada Microsoft Excel ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Tampilan di tab Home, Insert, Back Layout, dan lain sebagainya, dan menu-menu dari berbagai macam tab Home dan tab Insert ini sama fungsinya dengan Microsoft Word. Yang membedakan adalah tampilan lembar kerjanya. Kalau tampilan lembar kerja Microsoft Word berbentuk tampilannya untuk pengolah kata. Kalau Excel ini pengolah angka, yaitu berbentuk seperti tabel-tabel seperti ini. Di sini bisa dilihat ada berbagai macam menu di dalam Microsoft Excel. Untuk bagian di atas ini adalah menu tab. Ini sama seperti Microsoft Word. Berbagai menu tab, ada tab Home, Insert, Back Layout, formula ini maksudnya rumus, ada data, review, dan view. Untuk tab Home kurang lebih sama dengan tampilan di Microsoft Word. Ada grup clipboard, grup font, alignment, number, style, cell, editing, dan lain sebagainya. Ini di grup-grup ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya di grup font ini fungsinya untuk merubah huruf atau angka ya. Ini bisa tampilannya, misalkan ini ada tampilan theme fontnya, ada Calibri, Adobe, Algerian, dan lain sebagainya. Ini untuk font size nya ini masih sama, bold, italic, dan underline. Ini untuk fill color, dan ini untuk font color. Di grup alignment juga sama ya, ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kita langsung saja ke menu utamanya ya. Untuk bagian ini yang pertama di dalam Microsoft Excel ini ada tampilan kolom dan baris. Jadi untuk tampilan kolomnya ini yang menandakan huruf ya, huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini merupakan kolom ya, ini merupakan kolom. Huruf A, B, C, dan E, dan seterusnya ini merupakan kolom. Sedangkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya ini merupakan baris. Nah, untuk kalau kita klik di sini, misalkan kita klik di B, nah ini namanya pointer atau teks aktif ya. Ini namanya pointer atau teks aktif atau sel aktif ya. Berarti kita akan menulis atau memberikan
tulisan atau penjumlahan di sel aktifnya yang kita klik. Misalkan kita klik di kolom C, berarti ini sel aktifnya di C, kolom C baris ketiga. Ini ada name boxnya ya. Misalkan kita ke B, otomatis name boxnya berubah jadi B3. Maksudnya B3 yaitu adalah kolom B baris ketiga. Misalkan kita ke G, nah ini akan berubah name boxnya kolom G baris ketiga dan seterusnya. Selanjutnya menu yang lain, tampilan lembar kerja menu yang lain, yaitu ada lembar kerja. Ini ada lembar kerja pertama. Kalau kita tandain plus ini untuk menambah lembar kerja. Kita coba klik ya. Nah, ini untuk menambah lembar kerja. Jadi lembar kerja pertama ini tadi, ini lembar kerja kedua. Kita klik lagi bisa lembar kerja ketiga dan seterusnya. Itu untuk tampilan lembar kerja ini. Nama sheet ini bisa ditambah ya. Ini juga bisa diganti. Caranya dengan klik kanan rename. Nah, misalkan diganti dengan kita membuat laporan, kita tulis laporan, lalu enter. Ini bisa diganti. Selanjutnya ini masih sama, ini ada scroll bar. Ini untuk bergeser ke samping kiri dan samping kanan. Ini scroll bar ini yang kedua ini untuk menggeser ke atas dan ke bawah. Itu untuk tampilan lembar kerja. Untuk tab masing-masing ini fungsinya masih sama dengan Microsoft Word ya. Jadi bisa kalian pelajari juga di rumah. Untuk tampilan tabnya ini masih sama dengan yang sudah kita pelajari di Microsoft Word. Jadi ada beberapa menu, paling ada tambahan yaitu ada, kalau di Microsoft Word itu tidak ada menu formula. Jadi kita cek di sini ada menu formula, ada insert function ini untuk menuliskan rumus. Nah, di Microsoft Excel ini karena pengolah angka, jadi ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung secara otomatis. Di sini ada beberapa rumus, beberapa nama rumusnya. Ada sum, average, if, hyperlink, count, margin, dan sum if, empty, stdiv, dan lain sebagainya. Itu memiliki rumus fungsi berbeda-beda. Contoh sum ini untuk menghitung secara keseluruhan, average ini untuk rata-rata, dan lain sebagainya. Itu untuk rumus fungsi. Ini juga ada auto sum, ini untuk menghitung secara keseluruhan. Di dalam Microsoft Excel ini tidak hanya untuk menuliskan angka saja, tapi juga bisa untuk menuliskan data-data yang membutuhkan membutuhkan tabel yang banyak. Itu bisa menggunakan program pengolah angka. Selanjutnya ada di atas ini quick access toolbar ya, masih sama dengan program Microsoft Word. Kurang lebih ada save, ada di sini ada undo dan redo. Di sini print preview, ini new file. Hampir sama. Di pojok kanan ini ada zoom in dan zoom out. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja. Itu beberapa menu dan fungsi menu dan
icon yang terdapat di Microsoft Excel yang perlu kalian ketahui. Kita menuju ke insert. Ini di insert ada table, ada chart ini untuk diagram. Misalnya di pack layout masih sama ya, jadi margin ini untuk biasanya kita kalau mau print ya, ukuran rata kanan rata kirinya bisa diatur. Orientasi ini mau posisi tampilan kertasnya portrait atau landscape, size, ukuran kertasnya, dan lain sebagainya. Kita coba menuliskan di sini ya. Kita coba menuliskan, misalkan daftar absensi siswa kelas 8. Kalau mau ke bawah kita langsung klik enter aja ya. SMP Islam Al Sukro. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Untuk mengatur posisi tulisannya itu bisa disesuaikan nanti. Misalkan di sini kita tulis nomor, di samping nomor ini di kolom C ya, kolom C kita tulis nomor, kolom C baris ke-6, dan di kolom D kita misalkan tulis nama. Nah, di sini misalkan kita tulis nilai ya, nilai misalkan di sini nilai mata pelajaran MTK, di sini mata pelajaran IPA, dan misalkan di sini kita tulis jumlah atau rata-rata nilai ya, rata nilai. Nah, ini kalau kelebihan seperti ini kita bisa mengatur untuk menggeser kolom tersebut. Kita ke kolom G nya ya, ke atas ini sampai keluar tanda plus hitam, kita klik dan kita tarik ke samping kanan. Selanjutnya bagaimana sih untuk mengatur tabel ini, tampilan tabel ini? Misalkan kita mau membuat nomor dari nomor 1 sampai 10 ya. Nah, untuk memudahkan penulisan nomornya ini agar otomatis kita blok 2 baris ya, kita blok 2 baris dengan cara ditahan dan ditarik ke bawah ya. Kita blok 2 garis di sini sampai bertemu dengan, nah ini sampai keluar tanda plus hitam, kita ke pojok ini ya, pojok sampai plus hitam, kita klik, kita tarik ke bawah, ini akan otomatis memberi nomor tersendiri. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan masih menggunakan rata ke kanan. Kita misalkan mau merubah tampilan ini menjadi rata tengah, kita blok semua masih sama. Nah, kita pilih, diklik di sini, klik center. Kita mau membuat tabel nih, kalau kita membuat tabel mudah, kita blok dari kolom nomor ya, kolom nomor ini di kolom C6, kita blok sampai kolom nilai terus ke bawah, lalu kita klik di grup font ya, di grup font, tab home, grup font, kita klik yang border, kita klik border, lalu kita klik all border. Nah, ini akan tampilan tabel seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana untuk menyatukan supaya tidak ada garis yang menghubung? Caranya kita blok kolom nomor
dua baris ini akan digabungkan. Selanjutnya kita pilih Merge and Center. Nah, fungsi Merge and Center ini yaitu untuk menggabungkan dua baris di dalam Microsoft Excel menjadi satu, dua baris atau lebih di dalam Microsoft Excel menjadi satu, atau merubah dua kolom atau lebih di dalam Microsoft Excel menjadi satu. Kita klik di sini. Nah, kalau tampilannya seperti ini kan nomornya masih di bawah. Kita rubah supaya dia bisa center juga di tengah. Kita klik di grup element, tabnya tab home, kita klik yang middle element atau center. Begitu juga dengan sama kita merge and center untuk nilai. Nah, nilai ini bukan ke bawah ya, tapi ke samping karena kita akan menggabungkan dua kolom menjadi satu. Kalau nomor dan nama ini menggabungkan dua baris menjadi satu. Kolom rata nilai juga menggabungkan dua kolom menjadi satu. Nah, untuk matematik dan IPA ini tidak digabungkan, hanya kita buat ke posisi ke tengah. Kita langsung aja klik di blok dulu ya, matematik dan IPA-nya. Kita klik center. Nah, untuk nama kita tinggal tulis nama, misalnya di sini tulis nama Rama. Di sini ada Sinta, ada Dewa, ada misalkan ada Ardi dan lain sebagainya. Nah, kita misalkan di sini kok namanya misalkan ada yang nama yang panjang nih, misalkan Dwi misalkan seperti itu. Nah, ini kan posisinya melebihi garis, kita sama ya tadi. Caranya kita lebarkan kolomnya, klik di kolom D, kita tarik ke samping kanan. Seperti itu caranya. Misalkan ini kita mau membuat tampilannya lebih tebal, tulisannya kita klik bold. Nah, agar tulisan daftar absensi maupun tulisan SMP-nya ini agar ke tengah, kita blok sampai G ya, lalu klik merge and across. Ini otomatis dia akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu ya. Ini udah menjadi satu seperti ini. Kita lalu klik center supaya posisinya ke tengah. Kita bold. Nah, ini akan muncul seperti ini. Misalkan kita nulis nilai matematika Rama misalkan 70. Selanjutnya nilai IPA-nya misalkan 80. Coba sorry. IPA-nya 80. Selanjutnya Sinta 65, IPA-nya 55, Dewa misalkan 90, mata IPA-nya 57, Ardi misalkan 80, 78, 65, 80. Nah, ini untuk kembali untuk membuat posisinya agar center, kita blok semuanya lalu klik center. Nah, untuk menjumlahkan rata nilainya seperti bagaimana agar menggunakan rumus, kita bisa langsung klik di insert juga bisa ya, di insert di formula garis cari ya. Untuk menghitung rata-rata itu menggunakan average. Nah, di sini kolom mana yang mau kita
jumlahkan. Misalkan 2 kolom ini ya, 2 kolom ini berarti setelah tadi kita pilih average, kita langsung pilih di sini ya, ini dan ini ya, kita blok ya, 2 ya, E8 dan F8 ya, karena ini posisinya, kita lihat posisi angka yang mau dijumlahkan itu di mana. Ini yaitu di kolom E baris ke-8 dan kolom F baris ke-8. Kalau udah seperti itu, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk otomatis gimana? Otomatis tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini akan otomatis muncul angka rata-rata nilai dari teman-teman kelas 8. Itu untuk cara tadi menggunakan fungsi. Ada juga cara manualnya. Cara manualnya kita klik sama dengan, langsung kita tulis manual rumusnya ya. Kalau kita mau nulis rata-rata itu average, kita klik 2 kali di sini dan kita blok. Kita blok angka yang akan dijumlahkan, lalu enter. Sama ya, untuk otomatis kita tinggal sel aktifnya kita taruh di data nilai ini di kolom G baris ke-8, lalu kita ke pojok kanan bawah sampai keluar tanda plus seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini otomatis langsung keluar nilainya. Nah, ini supaya tidak ada koma, bagaimana kita bisa ke number ya, di tab home kita ke number, di sini kita pilih number. Nah, otomatis ini akan langsung dibulatkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang menu dan fungsi dari Microsoft Excel. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.